Wah, itu dia sih. Waduh, udah bawa belanjaan lagi aja tuh anak. Ola, Ya, halo. lu udah belanja lagi aja. Enggak, ini nih warnanya tuh nggak ada. Iya, kayaknya kemarin udah beli deh yang merah. Enggak, makanya ini yang hijau sekarang. Bagus kan? Wazir lo. Enggak, masa mubazir. Gue tuh tahu banget cara belanja yang benar. Itu mah pembenaran dulu. Beneran? Iya, udah. Tuh kan udah jatuh. Tuh. Sampai gue Nggak mau tadangin. iya. Kita ketemu Habib aja, kita tanyain nih hobi lo kayak begini bener apa enggak. Pasti nggak apa-apa, Habib pasti setuju. sama Ya gue. udah, kita tanyain aja ya. Ya udah deh, oke gitu ya. Ya. Ya, ini di sini kebetulan ada kursi kosong ini 3. Kita duduk aja ya. Iya, kebenaran banget. Ya. Bentar lagi Habib juga datang nih. Ya. Telepon lagi aja apa ya? Udah di mana beliau? Tadi katanya 3 menit lagi nih. Oh gitu. Mau ditelepon tapi gua nggak punya kuota. Aduh, tungguin aja dah. Mau aku yang teleponin? Nggak usah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abel, Baru diomongin. Iya. Mau nelpon ya? Iya, kok tahu sih? Wah, iya tahu dong. Hah? Tadi katanya mau nelpon tapi nggak punya Gua kuota nggak punya gitu. kuota. Iya, jadi. Biasanya pakai wifi soalnya. Iya. Itu pun wifi masjid ya. Enggak masjid. Enggak, Di aman. sampingnya kan ada wartel. Masih ada wartel. Masih. Bib, Habib tuh kalau di rumah sering ngoleksi barang nggak sih? Ngoleksi barang buku paling ya. Waduh, beda ya. Ya itu sebenarnya kan bukan Kan barang. Barang ya, sebenarnya Enggak, barang maksudnya sih. barang, misalnya sepatu. Sepatu, ya gitu. Baju. Kalau perempuan tuh ada tas, cowok tuh biasanya jam, dompet, belt, kacamata ya. Cowoknya siapa itu? Ya nggak tahu cowok orang lain sih, bukan cowok gue juga. Iya, yang Ya. maksudnya yang barang-barang yang dipakai, barang-barang konsumtif lah isinya. Mungkin kalau dulu jam Jam. dinding. Waduh, buat apaan? Banyak-banyak jam dinding. Oh, buat yang di sini Tokyo, di sini Jakarta, Di di bandara sini dong. Madura gitu ya. Jadi semuanya tahu ya. Iya. Enggak, dulu bukan ngoleksi sih, suka kalau ada jam ya udah beli lagi gitu. Karena suka sehingga punya beberapa jam tapi nggak sampai banyak. Yang banyak itu buku. Kenapa gue bilang kayak koleksi? Karena ada beberapa buku, nggak sedikit, yang masih bahkan belum dibuka plastiknya tuh. Oh. Jadi kita tahu tuh dari judulnya atau teman bilang rekomendasiin ini, tapi udah bertahun-tahun belum sempat dibaca. Kenapa gak dipakai kan mubazir? Mubazir temannya setan loh, Bib. Oh iya. Masya Allah, sedap banget. Karena sering nongkrong sama Habib, jadi kita saling Kalau ngingetin. bahasa kayak yang paling benar ya. Iya. Kayaknya yang Habib, yang Abdel. Iya, kalau buku sih, gue sih punya prinsip kayaknya suatu hari ketika dibutuhkan bisa langsung ambil. Dan kalaupun kita gak sempat baca, paling nggak diwariskan ke anak kita. Jadi anak kita tuh tahu bahwa ternyata warisan terbaik tuh buku. Karena gue merasakan itu gitu. Orang tua gue juga gitu, punya banyak buku akhirnya kebaca sama anak-anaknya gitu. Kalau Ola barangnya emang banyak banget. Dia sepatu nih. Sepatu kan nomor 39 ya? Wih, kok tahu? 38 tuh kadang-kadang dia 39 dia beli juga. Buat apaan? Kalau So tahu banget ya. kalau kakinya lagi mekar ya. Maksa ya. Nggak, Kalau misalnya- lagi hamil itu. Tuh, ya kan? Bisa. Tuh. Enggak, misalnya baju ya. Ini mungkin nggak semua cewek, tapi ada perempuan yang misalnya baju seneng modelnya satu, tapi warnanya beda, semua dibeli kan? Aku sepatu sih, modelnya sama, beda warna gitu. Oh, dibajir. Jadi, ya kalau dipakai semua nggak mau bazir. Masa lu mau pakai sepatu Lo dua enggak dong, pasang maksudnya sekali? gini. Kayaknya saya bener-bener nggak dibutuhin dari sini. Lo enggak, ini kan kita argumen dulu dong. Iya dong, iya. sebelum Habib membenarkan Iya. aku salah atau tidak. Iya. Ya di sini kan misalnya Ya aku bener. Ya belum dong, Beb. Dari awal udah ketawa. saya ada 4 sepatu, 4 Pasang. warna dengan model yang sama. Ya pada saat kita lagi, kan aku syuting. Misalnya syuting lagi pakai bajunya warna hijau ya pakai sepatu yang warna hijau. Baju hitam pakai sepatu yang warna hitam. Baju merah pakai gitu. Jadi dicocokin karena mungkin ya kalau aku kan suka fashion. Jadi lebih ke situ. Beda sama orang yang emang mengoleksi untuk
niatnya Dilihat apa, doang. nawaitunya apa gitu. Ada pembenarannya bahwa ini gue perlu loh karena ini gue pakai buat kerja gitu. Iya, ya yang dibilang mubazir itu kan lu beli sesuatu yang nggak lu perlu, Nah. yang nggak lu butuhin, Tuh. tapi cuman iseng-iseng aja. Gitu. Nah, Artinya, demen banget nih ngasih pembenar ya. ya emang bener. artinya kayak buku kalau gue emang butuh. Olah sepatu, Iya. karena memang di apa Kerjaannya, di kerjaannya iya. yang kaitan dengan harus punya sepatu banyak gitu warnanya. Iya. Tapi gue juga baju gitu, Ci. Ya udah kaos model gini, tapi warnanya banyak. Biar ketahuan kalau kita ganti baju gitu. Oh. Tapi simple aja, kaos gini aja gitu. Tak beda sama mungkin sama pandangannya, misalnya orang itu membeli sesuatu untuk terlihat sukses. Nah. Ya kan ada tuh orang-orang yang memang membeli barang-barang mewah, barang-barang bagus ataupun apapun itu supaya kelihatan sukses. Itu bagaimana menurut pandangan Habib kalau ada orang yang seperti itu? Jadi status gitu loh, Bib. Sebenarnya segala sesuatu itu kembali kepada niatnya kita dulu ya. Kepada niat dasarnya, nawaitunya bener. apa. Bener. Nawaitunya apa? Kalau dia tahadus bin nikmat sebagai bentuk mensyukuri nikmat dari Allah, tentunya karena niatnya sudah baik, pasti cara melakukannya juga harus baik. Iya. Jadi selama sampai tidak berlebihan banget, Nggak itu ada gak ada masalah. masalah. Tapi kalau niatnya untuk, ya gue mau nunjukin nih kesuksesan Pamer. gue, untuk sombong, Itu beda untuk lagi. merendahkan orang lain, atau landasannya dendam. Ah dulu gue direndahin pakaian gue sama dia. Nah sekarang ya udah gue pakaian yang bagus biar dia yang gue rendahin sekarang sebaliknya. Gak boleh dong kalau. Ya minimal sombong gitu. Itu yang bermasalah. Jadi kembali lagi ke nawaitu tersebut ya. Nawaitu tersebut. Eh, Cuma Gitu. sekarang itu kalau gue pribadi ya lagi belajar untuk hidup minimalis namanya, Cing. apa tuh hidup minimalis? Hidup yang tidak maksimalis. Wah, sebuah penjelasan yang sangat menjelaskan ya. Iya, iya. Iya, maksudnya gimana? Minimalis itu semua punya barang ya secukupnya aja atau Iya, minimalis itu sebenarnya gaya hidup dari Jepang awalnya. Iya. Jadi kita membeli sesuatu yang hanya kita butuhkan, Iya. bukan yang kita inginkan atau apapun di luar kebutuhan kita. ya. Kenapa? Karena pertama minimal itu bentuk kesederhanaan ya, kesederhanaan. Kalau dalam menurut gue itu bagian dari gaya hidup yang Islami karena disebutnya zuhud. Zuhud itu poin utama dalam spiritualitas Islam. Ya. Jadi hidup dengan sederhana. Kemudian yang kedua jadi gak ribet sih. Apa? Karena ini ya, kata Steve Jobs tuh dulu. Lo coba hitung deh berapa menit setiap hari menghabiskan waktu untuk milih sepatu, jam tangan. Karena punya sepatunya atau punya jam Banyak. tangannya banyak. Iya, baju, kaos, celana yang harus Terlalu, dipakai. terlalu banyak mikir kalau itu. Aku mandi aja 10 menit, udah tahu mau pakai baju apa. 10 menit. 10 menit, oke, ini mau syuting apa nih? Ini mau hari ini mau syuting ketemu Cing Abdel sama Habib, udah ini set. Tuh. Kenapa tuh? Ya minimalis kan, simple. Barangnya banyak, tapi cara berpikirnya minimalis, cepet gitu. Barang yang banyak tidak membuat dia jadi memboroskan waktu. Yang penting nawa itu ya. Iya. Tuh. Balik lagi ke situ. Sama aja tapi kan. Ah, Kalau barangnya sedikit gak usah mikirin bahkan, hemat di pikiran. tapi akhirnya kita kepikiran kalau punya barangnya cuma satu nih sepatu, aduh kayaknya nggak pantas sama baju gue yang warna ini. Jadi akhirnya menghambat. Karena ini memang perlu. Kalau emang perlu gak ada masalah. Jadi punya banyak asal itu. Kalau emang perlu gak ada masalah. Oh. Dan biasanya kalau nggak perlu ya, ujung-ujungnya walaupun punya sepatu banyak, yang dipakai biasanya itu aja sih. Yang nyaman Itu di kali kita. lah, itu laki-laki mungkin. Kalau perempuan kan sesuai, ya nggak tahu juga sih perempuannya yang kayak apa ya. Iya. Kalau saya kan memang suka fashion, jadi balik lagi ya sesuai dengan apa yang mau saya pakai style hari ini. Tapi ada nggak barang lo Dan yang Allah mencintai keindahan, ya kan? Nah, alhamdulillah misalnya kita diberikan rezeki yang berlebih, selain udah pasti harus membantu orang yang membutuhkan, dan kita membuat diri kita cantik, indah, bersih semuanya, Karena mensyukuri nikmat Allah. karena lo juga menyukai. menyukai keindahan. Iya. Tapi ada nggak barang lo yang, oh begitu lihat, oh ini udah lama nggak dipakai nih. Biasanya kalau udah kayak gitu, aku tuh biasanya kalau kan aku punya anak-anak adik-adik sama kakak-kakak banyak, 11 orang. Iya 11. Laki-lakinya 3. Dia
saudara aja gak minimalis. Saudaranya maksimal di 11 ya. Iya. Kakak adik yang laki-laki 3 orang, yang perempuan 8 orang. Jadi kalau misalnya sudah aku nggak pakai ataupun ini aku biar aku kasih gitu. Dilungsurin namanya kalau kita itu dilungsurin. Aku kasih maksudnya biar nggak mubazir juga, aku memang nggak suka yang berlebihan, semuanya aku atur dengan baik gitu. Tuh. Jadi punya banyak sebenarnya nggak masalah ya. Nah sebenarnya akhirnya kita belajar dari gini, gue minimalis, dia enggak. Tapi poinnya sama, Yaitu ya tidak berlebihan tadi, tidak mubazir. Dia tidak minimalis karena memang katanya cewek beda gaya hidupnya. Kemudian yang kedua gaya hidupnya karena ya sebagai entertainer dan lain sebagainya. jadi minimalis itu bukan artinya menderita-deritain hidup kita supaya kita terasa zuhud. Kan biasanya zuhud tuh kayaknya lepas dari dunia gitu. Yaitu kesalahan zuhud itu sebenarnya bukan lepas dari dunia, tapi meletakkan dunia pada tempatnya. Dan letaknya dunia itu di tangan kata Imam Malik, bukan di hati. Jadi ya jangan sampai kemewahan yang kita lakukan atau yang kita pakai itu sampai mengubah hati kita. Jadi kita ke distract sama apa yang kita pakai. Awalnya seandainya gue pakai yang biasa-biasa saja, mungkin gue gak akan sombong. Tapi karena pakaiannya jadi mahal, akhirnya kebawa sombongnya. Sama kayak gini, ngasih ke orang lain lah sedekah. Sedekah itu boleh diperlihatkan dan boleh tidak diperlihatkan. Tapi kalau tidak diperlihatkan jauh lebih baik. Karena kita gak punya alasan untuk kemudian ria akhirnya. Kalau mobil banyak, Bib, alasannya buat istri, buat anak sekolah, sekarang ganjil genap. Ganjil genap kan dibuat agar Iya. kita mengurangi mobil mobilitas kita. Iya. Tapi ternyata akhirnya punya Akhirnya dua-duanya. punya 2. Apalagi yang punya 2 bukan mobilnya, plat nomornya. nomornya ya. Tapi karena katanya ganjil genap sekarang nggak terlalu efektif, dirubah jadi genap ganjil. Iya, alasannya gitu, Bib. Buat istri gua khusus buat jalan nganter ke mana, yang ini buat anak gua untuk sekolah, yang ini untuk gua kerja, ini segala macam. Memang kalau dikasih justifikasi, ya benar, emang lo perlu. Tapi sebenarnya kalau sederhanain lagi itu bisa. Iya, sebenarnya yang perlu diatur itu kan bukan kepemilikan mobilnya sebenarnya, Cing. Tapi waktunya. Tinggal kita susun waktunya dengan baik. Mungkin memang butuh akhirnya tidak satu ya, karena mungkin ada waktu yang nggak bisa dinego, udah pasti barengan nih kayak anak sekolah yang satu dengan yang lainnya. Tapi ya kalau memang bisa diatur, kenapa enggak gitu? Karena secara batin juga nanti bisa dianggap tidak bersyukur kita ketika menghambur-hamburkan apa yang kita miliki. Pokoknya kalau kita punya banyak dan kepake semua, itu nggak masalah ya, Bib? Asal tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Dan nama itunya. Iya, mau punya mobil 2 gitu, kalau mau kemana-mana berangkat mobil, naik taksi 2. Sampai naik taksi 2? Iya, kalau orang kaya gitu, Bib. Taksinya 2? Taksinya 2, dia di belakang. Yang depan buat buka. Buka jalan.